Nah, kita bersyukur pagi ini ya kita boleh bersama-sama kembali beribadah menyembah Tuhan, dan saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tema firman Tuhan pagi ini adalah pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, di dalam dunia kita saat ini, kira-kira penyakit apa yang paling berbahaya? Penyakit apa yang paling berbahaya? Kanker. Ya, kanker itu banyak jenis juga ya. Kanker itu begitu banyak. Kanker mata, kanker hati, kanker usus, ya kanker rahim. Banyak sekali jenis kanker. Dan memang kanker itu boleh dibilang ya salah satu pembunuh pertama ya manusia. Termasuk juga sakit jantung dan sebagainya. Ya, banyak orang yang ketika terkena kanker, apa yang mereka rasakan? Terkejut, sedih. Karena apa? Karena biasanya orang yang terkena kanker itu ya susah sembuh lagi. Ya, tidak bisa sembuh, susah sembuh. Meskipun harus menjalani kemo dan sebagainya. Ya, memang ada orang yang berkata kanker itu sulit sembuh dan tidak bisa sembuh sebetulnya. Nah, ketika ada orang yang bisa sembuh dari kanker, itu luar biasa. Ya, jarang sekali. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin untuk saat ini. Orang yang terkena sakit kanker, ya tentu dia begitu sedih, begitu susah. Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga ada satu penyakit. Ya, di dalam Alkitab juga ada satu penyakit yang zaman sekarang penyakit ini tidak lagi begitu berbahaya seperti pada zaman dulu. Penyakit apa, Bapak Ibu? Dulu belum ada kanker ya. Mungkin sudah ada tapi kita nggak tahu zaman dulu. Tapi di dalam Alkitab ada satu jenis penyakit yang berbahaya, yang juga belum ada obatnya pada saat itu. Kira-kira penyakit apa, Bapak Ibu tahu? Ini penyakit apa? Sakit apa? Penyakit kulit. Penyakit kulit, betul. Tapi namanya apa penyakit kulitnya ini? Ini disebut sakit kusta. Lepra atau leprosi kalau bahasa Inggrisnya. Sakit kusta, Bapak Ibu. Ya, penyakit kusta. Sekarang penyakit kusta bukan lagi penyakit yang ditakuti karena sudah ada obatnya. Tapi Bapak Ibu, pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman Alkitab, penyakit kusta ini penyakit yang berbahaya, ya penyakit yang ditakuti Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika terkena penyakit kusta ini, kulit tubuh kita itu bisa rusak. Ya, bisa rusak, bukan hanya ada seperti itu yang merah-merah dan sebagainya. Tapi sakit kusta itu katanya bahkan bisa nanti kulitnya itu bisa hilang, ya bisa putus, ya bisa bagian mata atau hidung, telinga bisa hilang dengan sendirinya, putus. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika itu putus atau apa, kita nggak merasakan sakit. Jadi ada yang bilang ketika orang yang terkena sakit kusta itu tangannya terkena kusta atau apa, kalau tangannya dimasukkan ke dalam air panas, dia tidak merasakan sakit. Gak bisa merasakan sakit. Tangan dimasukkan ke dalam air panas, Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kita pegang air panas saja sudah sakit. Tapi orang yang sakit kusta ini, ketika tangannya dimasukkan ke dalam air panas, dia gak merasakan apa-apa. Tubuhnya gak bisa lagi merasakan sakit. Karena apa? Karena saraf di dalamnya itu sudah rusak. Jadi kalau misalnya dia digores, kena pisau atau dicubit atau apa itu, ya dia nggak lagi bisa merasakan apa-apa. Jadi Bapak Ibu, orang yang sakit kusta itu di dalam Alkitab itu adalah orang yang sangat menderita, sangat susah. Sampai-sampai Bapak Ibu di dalam Alkitab berkata orang yang sakit kusta itu apa? Dia harus berpakaian cabik-cabik. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Artinya kotor, kotor atau terkutuk. Selama ia kena penyakit, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi orang yang sakit kusta itu tidak boleh tinggal dekat-dekat dengan orang lain. Sama seperti sekarang ya, ada virus corona. Kita nggak boleh dekat-dekat satu dengan yang lain. Karena apa? Karena bisa menular. Penyakit kusta ini juga bisa menular. Jadi orang yang punya penyakit kusta itu dia harus pakai
pakaian menutupi wajahnya, dan kemudian dia harus punya jarak yang cukup jauh dari orang lain. Katanya mungkin sekitar hampir 100 meter Bapak Ibu. Hampir 100 meter jarak ini, jauh. Jadi tidak bisa sedekat ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan orang-orang yang sakit kusta itu, orang yang sangat menderita. Ya, orang yang sangat menyedihkan, orang yang sangat susah sekali. Orang yang sepertinya sudah tidak punya lagi harapan. Kenapa? Karena beban berat persoalan yang dihadapi begitu berat. Penyakit ini belum ada obatnya pada saat itu. Dan dia dijauhi orang, dikucilkan orang. Tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain, kecuali dengan orang yang sakit kusta yang lainnya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, kita sakit, gak ada obatnya, terus gak ada orang yang mau dekat-dekat kita. Dan kita juga gak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Kalau kita dekat dengan orang lain, Bapak Ibu, kita bisa dilempari batu pada saat itu. Karena apa? Karena bisa menular. Dan belum ada obatnya waktu itu. Jadi dia harus teriak itu, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang tahu. Oh, kalau saya ini punya penyakit kusta, atau orang itu punya penyakit kusta. Nah Bapak Ibu, mungkin kita tidak punya penyakit kusta ya saat ini, atau penyakit kanker juga. Tapi Bapak Ibu, mungkin ya secara fisik kita ini sehat, tapi secara rohani, secara mental Bapak Ibu, kita mungkin memiliki mental ataupun hati seperti orang yang sakit kusta. Kenapa? Karena persoalan yang kita hadapi begitu banyak, begitu berat. Ya, kita juga merasakan seperti orang yang sakit kusta. Kita merasa masa depan kita itu begitu gelap. Jalan yang kita hadapi itu sepertinya jalan buntu. Kenapa? Karena beban yang kita hadapi begitu berat. Masalah yang kita hadapi kok tidak selesai-selesai. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah lain. Beban kita itu begitu berat. Kita merasa masa depan kita kok gelap sekali. Kita nggak tahu mau buat apa lagi. Nah Bapak Ibu, kita mungkin merasakan seperti itu. Dan kita seperti orang yang sakit kusta itu. Nggak punya harapan lagi. Nggak tahu mau ngapain hari esok itu seperti apa. Tapi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenung bersama. Ketika orang-orang yang sakit kusta ini, beban yang begitu berat. Ya, masa depan yang tidak jelas. Tapi Bapak Ibu, mereka menemukan harapan. Ketika apa? Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca dari kitab Lukas pasal 17. Kitab Lukas pasal 17. Ya, Lukas pasal 17. Ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17. Ayat 11 sampai ayat 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah Bapak Ibu, saya membacakan buat Bapak Ibu semua. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah judul dari perikop ini adalah ke-10 orang kusta. Ada 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah Bapak Ibu, ada 10 orang kusta di satu desa. Ya, orang yang sakit kusta, orang yang begitu menderita, orang yang gak tahu hidupnya nanti seperti apa, dijauhi orang, dikucilkan orang, gak punya masa depan lagi.
Dan ketika mereka dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Secara manusia. Manusia lain juga tidak bisa menolong mereka. Belum ada obatnya pada saat itu. Tapi Bapak Ibu, mereka itu menemukan harapan. Ketika apa? Ketika mereka tahu bahwa Yesus akan datang ke desa mereka. Jadi Alkitab tadi berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus itu melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Lalu Yesus memasuki sebuah desa. Nah, ketika di desa itu, ke-10 orang kusta itu mendatangi Tuhan Yesus. Lalu mereka berdiri agak jauh, karena mereka nggak boleh dekat-dekat. Tidak boleh. Lalu mereka dari jauh, Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak. Ya, mereka berteriak dan berkata apa? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dari jauh, kira-kira dari sana. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, Bapak Ibu, saya yakin dan kita bisa membayangkan ketika kita dalam posisi seperti orang sakit kusta itu, yang sudah susah, punya penyakit yang gak bisa sembuh, gak punya harapan lagi. Satu-satunya harapannya apa? Ya berharap kepada Yesus. Karena mungkin mereka sudah mendengar, oh Yesus ini katanya bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus ini adalah Mesias, adalah Tuhan. Dia orang yang baik, dia adalah seorang yang punya kuasa. Nah, ketika mereka mendengar tentang itu, ya mereka mencoba dan memanggil kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Yesus. Yesus, Guru, tolonglah kami. Ya, di dalam kesusahan mereka, di dalam pergumulan yang mereka hadapi, mereka memanggil dan berseru kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus menolong mereka dan mengasihani mereka. Nah, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa di dalam situasi sesulit apapun, ya di dalam masalah seberat apapun yang kita hadapi, sekalipun kita pikir itu adalah jalan buntu, tetapi itu belum berakhir. Karena apa? Karena kita masih memiliki harapan. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya, kita punya harapan, Bapak Ibu. Ya, di dalam hidup kita, kita punya satu pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, seperti orang kusta ini, jikalau kita punya persoalan dan masalah yang begitu berat, kita sepertinya gak tahu lagi, beban kita begitu berat, kok sepertinya begitu banyak masalah, kita gak bisa lagi melangkah, gak tahu lagi mau ngapain, gak punya harapan lagi sepertinya. Bapak Ibu, ayat ini mau mengingatkan kita, seperti orang kusta ini, mereka masih punya harapan. Ketika apa? Ketika mereka memanggil dan berseru kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, ayat firman Tuhan berkata apa? Di kitab Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Seperti orang kusta tadi, Bapak Ibu. Carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, artinya selama kita masih kuat, masih hidup, kita masih punya kesempatan, carilah Tuhan. Selama kita masih punya kesempatan untuk berdoa, masih punya kesempatan untuk beribadah, masih punya kesempatan untuk ke gereja, Bapak Ibu jangan sia-siakan itu semua. Ya, selama kita masih punya Tuhan, selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, carilah Tuhan, panggil Dia, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, kita bisa mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan di mana saja. Bukan hanya di gedung gereja, tapi juga di rumah, dimanapun. Lewat doa kita, lewat seruan, lewat hati kita, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini mau menunjukkan kepada kita, ya ayat ini mau mendorong kita semua, supaya di dalam kesulitan pergumulan apapun yang kita hadapi, carilah Tuhan. Sama seperti orang kusta tadi, begitu susah, begitu apa, sekalipun mereka harus dari jauh, gak bisa mendekat, tapi mereka berteriak dan memanggil, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus kira-kira 100 meter Bapak Ibu, teriak gitu, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kenapa? Karena mereka meyakini ayat ini. Carilah Tuhan
selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mereka nggak menyia-nyiakan kesempatan ketika mereka tahu Yesus datang. Ya, mereka nggak mau Yesus lewat begitu saja. Ketika mereka tahu Yesus ada di sana, mereka memanggil Yesus, mereka mencari Yesus. Nah, Bapak Ibu, bukankah Yesus sendiri juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Saya yakin kita semua pernah merasakan letih lesu. Ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga, pekerjaan di rumah begitu berat. Ya, ngurus keluarga, ngurus banyak hal di rumah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Yesus berkata apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lega, Bapak Ibu. Lega itu seperti rasanya, wah, ada satu beban yang begitu berat, hati kita begitu sesak. Tapi ketika beban itu diangkat dan diambil, wah, kita jadi lega rasanya. Ya, saya bisa merasakan semester lalu ketika mau mendekati akhir semester, wah, banyak tugas. Banyak tugas, banyak paper. Wah, bingung saya, tinggal 2 minggu tapi masih ada 5 paper. Gimana selesainya? Wah, beban saya begitu berat. Wah, setiap hari harus mikir terus. Nulis apa. Bapak Ibu, setelah selesai, wah, hati saya begitu lega. Akhirnya lewat juga. Selesai juga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kelegaan itu penting sekali. Kenapa? Karena kita semua pernah merasakan yang namanya beban berat itu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya Yesus berkata apa? Come to me, all you who are weary and burdened. Setiap kita yang khawatir dan berbeban berat, and I will give you rest. Ya, Bapak Ibu, bagaimana rasanya bisa rest, beristirahat? Enak? Enak saya pikir ya, Bapak Ibu yang bekerja seharian. Wah, ketika sudah bisa istirahat, waduh, enak rasanya. Bisa duduk misalnya. Ya, seharian mungkin berdiri, ngangkat ini, ngangkat itu. Ya, pergi sana, pergi situ. Ketika akhirnya sudah bisa duduk istirahat, waduh, rasanya enak, lega gitu ya. Bisa istirahat, bisa tidur malamnya. Ini Bapak Ibu, Yesus berkata apa? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ini panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sama seperti orang kusta tadi, kepada semua orang. Datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Ini undangan Bapak Ibu kepada kita semua. Sebab apa? Sebab Tuhan siap menolong kita. Ya, sebab Tuhan siap memberikan rest, kelegaan kepada kita. Nah, ini juga Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, Paulus berkata apa? Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan penuh keberanian. Jangan ragu. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat. Kita menerima belas kasihan Tuhan. Supaya kita menemukan kasih karunia. Kita mendapat pertolongan kita daripada Tuhan. Jadi Bapak, itu panggilan Tuhan kepada kita yang letih, lesu, dan beban berat. Yang memiliki masalah. Kepada dia, datang kepada dia. Supaya apa? Supaya dia memberikan pertolongan dan kelegaan kepada kita. Dan itu Bapak Ibu yang dialami dan dilakukan oleh orang kusta tadi. Dalam kesusahan mereka, dalam beban berat mereka, penderitaan mereka, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan ketika mereka berkata seperti itu, apa yang mereka dapatkan? Apa yang respon apa daripada Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-13, ketika mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, 10 orang ini. Lalu Yesus memandang mereka. Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan Yesus berkata apa? Pergilah. Apakah Yesus mengusir mereka? Pergi kalian. Jangan dekat-dekat. Apakah Yesus berkata begitu? Tidak. Najis. Kalian sakit kusta, jangan dekat-dekat. Kalian tidak boleh dekat-dekat saya. Tidak, tapi Yesus berkata apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
Ini jawaban Tuhan Yesus. Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini jawabannya agak aneh. Ya, agak aneh loh. Coba kita bayangkan, kita sakit, kita menderita, kita lagi susah. Kita minta tolong. Yesus, Tuhan, tolong kami. Atau kasihanilah kami. Yang mereka maksud apa? Supaya Tuhan menyembuhkan penyakit mereka, kan begitu. Ya kan, supaya sakit kusta mereka hilang. Misalnya kita lagi susah, misalnya kita lagi butuh uang misalnya. Tolong pinjami uang gitu. Terus jawaban kita apa? Pergilah. Ya, ambil uang sana misalnya. Loh, kamu bingung. Loh, saya minta uang dari kamu kok. Kamu pergi minta saya ngambil uang dari tempat lain. Kan gak nyambung. Jawaban Tuhan Yesus juga sepertinya begitu. Yesus kasihanilah kami. Tapi Yesus bilang apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Loh, gimana mereka bisa pergi kepada imam-imam kalau mereka belum sembuh? Ya. Nah, kenapa Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam? Itu adalah satu upacara sebetulnya. Ya, adalah satu tata cara. Kalau orang yang sudah sakit kusta dan kalau mereka bisa sembuh, mereka harus melapor kepada imam. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa dikuduskan kembali. Ya, supaya mereka ini akan dinyatakan bahwa mereka ini betul-betul sembuh. Mereka harus pergi ke bait Allah, bertemu kepada imam-imam. Supaya imam-imam melihat, oh betul mereka ini sudah sembuh. Supaya mereka ini bisa kembali ke bait Allah dan menyembah Tuhan. Karena orang sakit kusta juga nggak boleh ke bait Allah. Nggak boleh ke gereja misalnya, seperti itu. Nggak boleh menyembah Tuhan pada zaman itu. Karena apa? Karena ini penyakit yang berbahaya, terkutuk. Jadi maksud Tuhan Yesus apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dalam artian apa? Yesus mau berkata, kalian ini sudah sembuh. Kalian akan sembuh. Pergilah, perlihatkanlah diri kalian kepada imam-imam. Karena apa? Karena kalian akan sembuh. Jawabannya nggak masuk akal, Bapak Ibu. Padahal mereka belum sembuh. Tapi Yesus bilang apa? Pergi, lapor kepada imam. Tunjukkan kepada para imam bahwa kalian sudah sembuh. Wah, ini loh. Jawabannya sebenarnya nggak masuk akal. Tapi terkadang cara Tuhan, bukan terkadang, bahkan seringkali Tuhan itu menjawab doa kita atau bekerja dalam hidup kita itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Betul ya? Ya, cara Tuhan itu seringkali tidak seperti apa yang kita mau. Terkadang kita minta A, Tuhan bisa kasih B. Tidak selalu seperti yang kita mau, Bapak Ibu. Dan sepertinya tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Sama seperti orang sakit kusta ini. Mereka minta Tuhan mengasihani, tapi jawaban Tuhan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam. Dan para orang sakit kusta ini mereka tidak memikirkan lama-lama. Maksudnya apa ya? Kok begini jawaban Yesus? Mereka nggak pikir lama-lama. Mungkin mereka berpikir dalam hati, tapi ayat selanjutnya berkata apa? Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi. Ya, di ayat 14b. Dan sementara mereka di tengah jalan. Jadi ketika Yesus bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam. Meskipun mungkin mereka dalam hati bertanya-tanya dan bingung. Tapi mereka percaya. Dan mereka taat. Mereka pergi menuju kepada para imam. Dan ayat 14b berkata, sementara mereka di tengah jalan. Jadi ketika mereka pergi, mereka menjadi apa? Tahir. Mereka menjadi sembuh, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya kan? Mereka menjadi sembuh. Dan ini mereka gak sangka-sangka. Pokoknya ya sudahlah, gak punya harapan lagi. Yesus bilang begini, ya sudah, kita lakukan saja. Dan ketika mereka pergi, mereka menjadi tahir, Bapak. Bukan hanya sembuh, tapi menjadi tahir. Tahir itu artinya apa? Tahir itu ibaratnya mereka itu dikembalikan lagi seperti semula, seperti tidak pernah sakit, Bapak Ibu. Ya, kalau sembuh kan dia sudah sakit, sembuh. Tapi bukan hanya sembuh, mereka tahir. Artinya mereka itu seperti semula, seperti tidak pernah sakit. Tahir, bersih. Ya, seperti orang yang gak pernah sakit. Dan Bapak Ibu, ayat ini mau mengingatkan kita satu hal, Bapak Ibu. Terutama kita orang Kristen, ya, kita orang yang sudah sering mendengar firman.
Ya Bapak Ibu, kita mungkin sudah banyak mendengar firman, mendengar khotbah, mungkin banyak baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang mungkin masih kurang, yaitu apa? Bertindak Bapak Ibu. Taat. Ya kita mungkin banyak mendengar firman, kita mungkin banyak mendengar khotbah, tapi kita nggak melakukannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Tidak heran kita juga mungkin jarang melihat apa? Kuasa Tuhan menolong kita, mujizat ya ataupun tanda-tanda daripada Tuhan. Mungkin itu juga alasannya. Karena apa? Karena kita hanya mendengar, tapi kita nggak melakukannya. Beda dengan orang sakit kusta ini. Ya, ketika mereka mendengar, mereka percaya. Dan bukan hanya percaya, tapi apa? Mereka bertindak. Mereka melakukan Bapak Ibu. Mereka pergi. Sekalipun mungkin mereka bertanya-tanya apa maksudnya. Ya Bapak Ibu, itu jadi pertanyaan dan juga jadi perenungan kita juga. Ya supaya apa? Supaya kita jangan hanya mendengar firman, hanya tahu firman, dan kemudian kita mengaku percaya tapi apa? Tidak melakukannya, tidak menghayatinya, tidak menghidupinya Bapak Ibu. Dan banyak orang Kristen mungkin seperti itu. Ya sehingga tidak heran Bapak Ibu hidup kita juga tidak mengalami banyak perubahan. Ya saya pernah bilang bahwa firman Tuhan yang cuma didengarkan itu tidak akan mengubah hidup kita. Ya firman yang cuma didengarkan itu tidak akan mengubah hidup kita. Tapi firman yang kita hidupi, firman yang kita dengarkan lalu kita hidupi, itulah yang akan mengubah hidup kita. Sama seperti orang kusta ini Bapak Ibu. Mereka mendengar, mereka percaya dan mereka melakukannya. Bapak Ibu ingat firman Tuhan ini Yakobus 2 ayat 26 berkata apa? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh kita harus punya roh. Kalau roh kita sudah nggak ada, itu kita mati. Makanya orang yang mati itu kan rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Hanya tinggal tubuh, nggak ada roh lagi. Itu mati Bapak Ibu. Sama seperti iman kita tanpa perbuatan, iman itu sebetulnya adalah mati. Sama seperti kita nggak punya iman sebetulnya. Kalau kita cuma ngomong, saya percaya, saya mengaku. Tapi apa? Nggak ada action, nggak ada tindakannya Bapak Ibu. Cuma ngomong. Iman itu kosong. Ya iman itu mati sebetulnya. Ya Bapak Ibu sama seperti ada satu orang, mungkin saya sudah pernah cerita di sini juga. Ya suatu kali ada satu orang, dia berdoa kepada Tuhan siang dan malam, berdoa terus menerus selama bertahun-tahun. Apa yang dia doakan? Dia berdoa, Tuhan kasih saya menang lotre, Tuhan kasih saya menang lotre, menang undian. Ya di Indonesia dulu itu rame, mungkin di Korea juga ada. Dia beli nomor, dapat undian, dapat uang dan sebagainya. Tuhan tolong saya menang lotre, Tuhan tolong saya menang lotre. Selama bertahun-tahun siang dan malam dia berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan tolong saya menang lotre. Tuhan tolong saya menang lotre. Lalu seorang malaikat mendengar dan melihat orang ini berdoa. Lalu malaikat ini berkata kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolonglah orang ini. Ya orang ini sudah berdoa siang malam selama bertahun-tahun supaya dia menang lotre. Tuhan kasihlah dia menang satu kali saja. Kasihlah dia menang. Lalu Tuhan jawab apa? Tuhan bilang, bukan saya gak mau kasih dia menang. Saya mau tolong dia menang. Tapi masalahnya apa? Dia gak pernah beli lotre. Orang ini gak pernah beli lotre. Bagaimana dia bisa menang? Ya Bapak Ibu, kalau kita cuma berdoa saja, tapi gak melakukannya, gak ada actionnya, percuma Bapak Ibu. Ya percuma. Kalau seperti ada satu pemuda ya aktif di gereja, melayani di gereja, sibuk di gereja. Jadi satu kali ada perayaan persekutuan di gereja. Wah dia bantu dekorasi, acara dan sebagainya. Padahal ya itu mendekati ujiannya. Dia mau ujian sebentar lagi. Tapi dia sibuk di gereja, dia melayani, gak punya waktu untuk belajar. Jadi pada satu hari Bapak Ibu besok dia adalah ujian. Jadi dia persiapan di gereja itu sampai malam.
sibuk dekorasi dan sebagainya. Dia pulang larut malam, capek, ketiduran Bapak Ibu, nggak sempat belajar. Besoknya ujian. Lalu besok pagi-pagi tiba-tiba dia bangun, terkejut dia. Waduh, udah terlambat. Hari ini, pagi ini mau ujian. Lalu dia sibuk-sibuk, cepet-cepet ke sekolah. Lalu sampai di sekolah, hampir terlambat. Kemudian dia duduk di kelas, mau siap ujian. Tapi dia nggak belajar. Tapi sebelum ujian dia berdoa Bapak Ibu. Dia berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa menjawab ujian ini. Saya percaya Tuhan, Engkau punya kuasa. Engkau sanggup menolong saya untuk menjawab ujian ini dengan benar, dengan baik. Ya, setelah itu dia berkata amin. Ujian. Setelah ujian selesai, beberapa minggu kemudian Bapak Ibu dapat hasil. Kira-kira dia lulus nggak? Lulus nggak dia? Enggak Bapak Ibu. Nggak lulus. Bagaimana bisa lulus orang nggak belajar? Sekalipun dia berdoa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Ya, doa itu tidak membuat kita jadi malas juga. Ya, jangan kita hanya berdoa tapi kita pasrah. Tapi kita juga harus bertindak Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sama seperti orang sakit kusta ini. Mereka mendengar firman. Ya, mereka bukan hanya percaya tapi mereka melakukannya. Dan akhirnya apa? Mereka menjadi tahir. Ya, karena apa? Karena mereka bertindak melalui iman mereka. Mereka bertindak Bapak Ibu. Dan kemudian setelah 10 orang itu pergi dan menjadi tahir, lalu ayat yang selanjutnya berkata, ayat 15a, seorang dari 10 itu, satu orang ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dari 10 itu ada satu, ya, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dari 10 orang, hanya satu yang kembali untuk apa? Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepadanya, loh, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Loh, kan bukannya tadi ada 10 orang? 10 orang sembuh, kok cuma satu yang kembali mengucap syukur, berterima kasih? Di mana yang 9 orang itu tadi? Di mana orang yang 9 orang itu tadi? Ya. Lalu kemudian Yesus berkata, ya, di manakah mereka yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah Bapak Ibu, jawaban dari Tuhan Yesus ini mau mengatakan apa kepada kita? Dari 10 orang yang sudah menerima anugerah Allah, yang sudah menerima berkat Allah, tapi hanya satu yang mengucap syukur. Ini mau menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa mengucap syukur itu mudah atau gampang? Mudah atau susah? Mengucap syukur itu susah atau mudah? Susah Bapak Ibu. Mengucap syukur itu susah dan harus dipelajari. Kenapa? Karena dari 10 orang yang sudah diberkati, yang sudah ditolong, tapi hanya satu yang kembali dan mengucap syukur, berterima kasih Bapak Ibu. Yang 9 lagi gak tahu kemana. Nah, Bapak Ibu, ini mau mengajarkan kita juga. Kita yang sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab doa kita. Kita yang sudah diberkati, ditolong. Tapi Bapak Ibu, adakah kita juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Ada? Atau kita lupa saja? Oh, ya sudah, lupa. Ya, sebelum misalnya kita lagi ada persoalan, kita datang kepada Tuhan. Wah, berdoa siang dan malam, memohon. Tapi ketika persoalan kita diselesaikan, persoalan kita sudah selesai, terus kita lupa kepada Tuhan. Ya, ketika lagi ada persoalan, datang ke gereja, baca Alkitab. Tapi ketika tidak ada lagi persoalan, tidak datang lagi ke gereja. Bapak Ibu, banyak orang Kristen seperti itu. Kalau aja ada masalah, baru ke gereja. Lagi sakit, lagi ada persoalan, baru berdoa, baru ke gereja. Tapi ketika lagi sehat, ya ketika lagi ya nyaman, gak ada persoalan, disuruh ke gereja, sibuk, banyak tugas, ya gak ada waktu.
Bapak banyak orang Kristen seperti itu. Artinya apa? Artinya kita sulit untuk mengucap syukur. Ya, kita sulit untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya, di mana orang yang 9 orang tadi? Yesus bertanya. Dan padahal Yesus berkata apa? Orang ini adalah orang Samaria. Dari 10 orang tadi, yang kembali itu adalah orang Samaria. Ini sebetulnya mau menyindir Bapak Ibu. Ya, menyindir. Karena orang Samaria itu sebetulnya adalah orang-orang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mendengar ini sebetulnya adalah satu sindiran. Orang Yahudi, orang Israel adalah umat pilihan Allah. Tapi orang yang sudah dipilih Allah, orang yang sudah diberkati Allah, justru lupa mengucap syukur. Lupa akan Tuhan. Justru yang bersyukur, yang berterima kasih adalah orang Samaria. Nah Bapak Ibu, apakah kita juga seperti itu? Ya, apakah kita juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Bapak Ibu, mengucap syukur itu tidak mudah sebetulnya. Ya, dan harus dipelajari. Dan Bapak Ibu, mengucap syukur itu penting loh. Ya, mengucap syukur itu penting. Karena kalau tidak Bapak Ibu, ya, mengucap syukur itu penting. Mengapa kita susah mengucap syukur Bapak Ibu? Mengapa kita sulit mengucap syukur? Mengapa? Karena mungkin kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain juga. Ya, sehingga apa? Sehingga kita dipenuhi dengan banyak persoalan, ya banyak kekhawatiran, beban yang kita hadapi. Ketika kita sulit mengucap syukur. Bapak Ibu, ketika kita sulit mengucap syukur, hati-hati. Hati kita itu bisa dipenuhi dengan apa? Kekecewaan, dengan penuh iri hati. Karena apa? Karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Bapak Ibu jangan pikir kalau hidup kita ini diberkati, lancar, ya, kita akan mudah mengucap syukur. Tidak juga. Tidak juga. Bapak Ibu mungkin masih ingat cerita. Ada satu kali seorang pengemis, ya, dia tidak punya makanan, dia lapar sekali, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasih saya makan. Tuhan, saya lapar. Lalu kemudian dia tertidur, dan di dalam tidurnya itu Tuhan berkata kepada dia, nanti kamu bangun, kumpulkan batu-batu. Cari batu, kumpulkan batu-batu. Nah, pengemis ini ketika dia bangun, wah, saya dengar suara, suruh kumpulkan batu-batu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cari batu-batu. Dia cari batu-batu, dia kumpul. Nah, ketika dia kumpul batu itu, tiba-tiba batunya itu berubah jadi emas. Batu itu berubah jadi emas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, pengemis ini senang apa tidak? Apakah dia senang atau tidak? Dia mengucap syukur atau tidak? Kita pikir dia mengucap syukur kan? Wah, puji Tuhan, batu ini jadi emas. Wah, senang sekali. Tapi rupanya nggak begitu. Ketika pengemis ini tahu batu yang dia ambil itu menjadi emas, langsung dia apa? Dia berkata, aduh, kalau saya tahu batu ini akan jadi emas, saya akan cari batu yang besar, kan begitu. Saya akan cari batu yang besar-besar. Karena yang dia ambil batunya kecil-kecil. Bapak Ibu, dia bersungut-sungut, kesel dia, marah, kecewa. Aduh, kenapa saya tadi nggak ngambil batu yang besar? Nah Bapak Ibu, inilah orang yang nggak tahu mengucap syukur. Ya, orang yang nggak tahu berterima kasih, justru bersungut-sungut Bapak Ibu. Nah inilah manusia. Kita gampang sekali mencari alasan untuk tidak mengucap syukur. Ya, ada inilah, ada itulah. Wah, gimana saya mengucap syukur? Tugas saya di rumah begitu banyak. Gimana saya mengucap syukur kalau ya masalah di rumah, keluarga begitu banyak. Tugas kantor begitu banyak. Gimana saya mengucap syukur? Sakit saya belum sembuh-sembuh. Selalu saja Bapak Ibu kita mudah mencari alasan untuk tidak mengucap syukur. Ya. Dan Bapak Ibu, apakah orang yang punya masalah itu sulit untuk mengucap syukur juga? Tidak selalu juga. Ya. Bapak Ibu, pernah ada seorang anak Tuhan yang kena rampok. Dia dirampok Bapak Ibu. Tapi dia bisa mengucap syukur. Dia bisa berdoa. Apa yang dia ucap syukur? Apa yang dia doakan? Orang yang dirampok, kena rampok, tapi dia masih bisa berdoa. Dia mengucap syukur. Apa yang dia bilang? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur kalau uang saya yang dirampok, bukan nyawa saya. Saya bersyukur saya masih hidup.
Karena yang dirampok, yang diambil uang saya, bukan nyawa saya. Terus dia bersyukur, Tuhan saya bersyukur juga. Kalau saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Bapak Ibu, kita kalau dengar doanya itu, wah, bisa ya orang bisa berdoa seperti itu. Padahal dia sudah kena rampok, sudah susah, tapi dia bisa bersyukur dan mengucap doa seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ya, gereja-gereja di China, juga di Tiongkok, ya, sekalipun mereka ditindas, dianiaya, diancam pada zaman dulu, ya mereka masih tetap mengucap syukur, bisa berdoa kepada Tuhan. Ya saya percaya juga di Korea juga seperti itu pada zaman ketika mungkin perang Korea, ya, ketika masa-masa sulit. Saya percaya orang-orang Korea juga tetap beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Saya nggak tahu zaman sekarang, ya, ketika sudah senang, sudah enak hidup, ya kan, mungkin mereka nggak butuh Tuhan lagi. Nah, Bapak Ibu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ya, untuk belajar mengucap syukur Bapak Ibu, ya salah satu yang bisa kita lakukan, jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini loh, ya, terutama kita melihat orang yang di atas kita, orang yang lebih daripada kita. Sulit mengucap syukur, karena apa? Karena kita bisa jadi iri hati. Ya dia kok punya ini, saya kok nggak punya. Ya kita kalau mau belajar, mau maju, kita lihat di atas kita. Ya kita mau maju, kita belajar, kita lihat orang yang di atas kita. Tapi kalau kita mau mengucap syukur, kita harus lihat orang yang di bawah kita. Baru kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Ya kita kalau lihat orang yang di atas kita, sulit mengucap syukur. Bapak Ibu, dulu saya kuliah di Medan. Jadi ada satu teman saya, kita satu gereja dulu. Satu kampung lah ibaratnya. Kita dulu pelayanan di sekolah minggu sama. Terus kita kuliah sama-sama di satu universitas negeri. Lalu Bapak Ibu, kita masuk sama-sama. Ya ujian masuk sama-sama, tapi jurusannya berbeda. Tapi kemudian setelah 1 tahun Bapak Ibu saya keluar. Saya memutuskan saya keluar, saya berhenti. Karena saya nggak cocok di sekolah itu. Sedangkan teman saya ini lanjut. Lalu kemudian saya keluar, saya pindah ke sekolah lain dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, setelah beberapa tahun kemudian, teman saya ini, ya dia kuliah, dia lanjut, dia ke Amerika Bapak Ibu. Lanjut kuliah S2, S3, sekarang mungkin masih di Amerika. Nah Bapak Ibu, dulu ya, terkadang saya kalau ditanya sama orang tua saya juga, sama orang tua teman saya juga, mereka kalau ketemu saya, mereka bilang, aduh Daniel, kamu kok keluar hari itu, sayang sekali. Kalau kamu masih lanjut, kamu mungkin juga udah ke Amerika. Ya kan? Bapak Ibu, kalau saya ingat-ingat itu terus ya, saya kadang bisa menyesal juga. Aduh, kenapa ya saya keluar ya? Kalau saya nggak keluar, mungkin saya juga ke Amerika. Wah enak ya bisa ke Amerika. Ya orang tua saya juga bisa bilang, iya, coba kalau kamu nggak keluar, kamu tetap aja sekolah. Kamu mungkin juga ke Amerika sama seperti dia. Wah Bapak Ibu, kadang hati saya, aduh, nggak tahu, gitu loh. Ya, kadang saya juga ngiri gitu loh. Bukan saya nggak mau ke Amerika, pengen juga ke Amerika. Tapi Bapak Ibu, ya inilah hidup kita. Ya, saya kalau terus membandingkan, kalau terus ingat-ingat itu, saya bisa, hati saya nggak enak loh. Aduh, udah 10 tahun lebih dulu. Kenapa ya saya keluar ya? Kenapa ya saya berhenti ya? Coba kalau saya masih tetap, saya mungkin sudah di Amerika sekarang. Meskipun Amerika sekarang corona juga begitu hebat, ya tapi ya nggak apa-apa kan begitu. Tapi ya kan dulu kita nggak tahu kan. Tapi Bapak Ibu, ya inilah. Jadi saya kalau teringat itu, saya sulit mengucap syukur. Ya saya sulit untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Tapi saya nggak mau mikir itu lagi. Ya saya nggak tahu kehidupan dia sekarang bagaimana, apakah lebih baik. Tapi ya saya bersyukur dengan kehidupan saya sekarang. Sekalipun saya nggak di Amerika, saya belum ke Amerika, saya masih di Korea Bapak Ibu. Tapi Korea juga baik, ya kan? Puji Tuhan. Ya, meskipun saya cuma jadi pendeta, cuma jadi hamba Tuhan, wah dia mungkin sudah jadi profesor atau apa, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur. Karena apa? Ya, dengan apa yang saya miliki. Karena kalau saya memikirkan apa yang tidak saya miliki, kenapa saya nggak ke Amerika?
Ya kenapa saya nggak melanjutkan sekolah saya waktu itu ya di jurusan teknik dan sebagainya. Bapak Ibu, saya akan apa? Saya akan kecewa terus. Ya saya akan sedih terus. Aduh, menyesal terus. Tapi apa? Toh sudah lewat. Sudah terjadi. Saya kan nggak bisa kembali ya kan? Saya nggak bisa kembali lagi ke dulu. Waduh, saya ubah. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi yang kita bisa syukuri itu apa? Apa yang kita miliki saat ini. Ya, saya kalau nggak ngambil keputusan itu Bapak Ibu, saya tentu nggak jadi hamba Tuhan. Saya nggak ada di sini. Saya nggak bisa ketemu istri saya. Karena kita kuliah sama-sama di Singapura. Saya nggak akan ketemu istri saya pasti. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu bersyukur. Ya sekalipun ya kelihatannya di Amerika lebih baik. Tapi Bapak Ibu kita bersyukur. Kita sehat, ya kita punya apa yang memang kita butuhkan. Nah ini, jangan melihat selalu apa yang kurang, yang tidak ada Bapak Ibu. Yang tidak ada dari kita. Tapi kita melihat apa yang ada. Kita syukuri itu, kita nikmati itu. Ya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengucap syukur. Ya satu kali Bapak Ibu ada satu suami istri, sepasang suami istri. Mereka pulang dari sawah, mereka sebagai petani. Lalu mereka pulang ke rumah. Ya mereka berdua pulang jalan kaki Bapak Ibu, sambil pegangan tangan, jalan kaki. Lalu tiba-tiba turun hujan. Ya turun hujan. Waduh, bayangin jalan kaki turun hujan, tentu susah kan? Lalu kemudian ketika mereka sedang jalan kaki turun hujan, tiba-tiba ada orang lain lewat naik sepeda motor. Suami istri. Ya lalu yang sedang jalan kaki ini bilang, istrinya ngomong sama suaminya, "Wah, enak ya, Pak. Punya sepeda motor. Coba kalau kita punya sepeda motor. Kita tentu tidak akan susah jalan kaki, apalagi kena hujan, panas lagi. Naik sepeda motor kan lebih cepat sampai pulang ke rumah." Ya, bilang begitu. Nah, lalu kemudian yang naik sepeda motor ini juga dua orang, sepasang suami istri, naik sepeda motor juga. Lalu ketika mereka naik sepeda motor, tiba-tiba ada mobil lewat. Gitu kan. Lalu istrinya ngomong sama suaminya naik sepeda motor. Dia bilang, "Pak, enak ya punya mobil daripada kita cuma punya sepeda motor. Ya, kita kehujanan juga kan, sekalipun cepat tapi kehujanan. Lebih enak punya mobil. Naik mobil kan nggak kehujanan, ya kan? Lebih cepat lagi naik mobil. Wah, enak sekali. Coba ya kalau kita punya mobil." Lalu kemudian yang di dalam mobil itu juga suami istri naik mobil. Lalu mereka berhenti di lampu merah. Tiba-tiba ada mobil lain juga berhenti. Nah, mobil ini mobil bagus, mobil mewah. Ya, Mercedes. Sedangkan mobil mereka mobil biasa saja. Ya mungkin ya kalau mungkin di Korea ya bolehlah mungkin mobil Kia atau Hyundai ya, mobil yang rata-rata biasa. Tapi kalau mobil mahal kan mobil Porsche atau BMW. Nah itu ada mobil lain, mobil bagus. Lalu yang ada di dalam mobil ini suami istri juga. Istri ngomong sama suaminya, "Pak, itu loh, enak ya punya mobil mewah, punya BMW. Gak seperti mobil kita, sering mogok, sering rusak. Coba kalau kita punya mobil mewah itu, mobil bagus itu, tentu kita lebih senang, lebih bahagia." Ya. Lalu kemudian mobil ini jalan lagi. Nah lalu orang yang naik mobil mewah ini, mobil BMW, ini satu orang. Cuma satu orang, seorang bapak-bapak. Dia naik mobil sendirian. Lalu ketika dia lewat ini, terus dia lihat siapa? Dia lihat orang yang pertama tadi, petani, dua orang yang sedang jalan kaki pulang dari sawah. Nah ketika dia bawa mobil, dia lihat dua orang ini pulang jalan kaki sambil pegang tangan. Lalu bapak ini melihatnya, wah dia sedih. Dan dia merenung. Dia berkata apa? "Wah, enak sekali ya. Suami istri pulang masih pegangan tangan." Karena apa? Karena dia bilang, "Wah saya ini saking sibuknya gak punya waktu lagi sama istri. Istri saya sibuk, saya juga sibuk, gak punya lagi waktu bersama-sama. Makan sama-sama aja pun gak punya lagi waktu. Apalagi pegangan tangan." Wah dia melihat masih ada suami istri pulang pegangan tangan. Wah enak sekali. Nah Bapak Ibu, cerita ini artinya apa? Artinya bahwa setiap orang itu punya kesusahannya sendiri. Artinya jangan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Mengucap syukur Bapak Ibu. Kita pikir orang yang punya mobil mewah itu senang. Tidak. Karena apa? Karena dia merasa, wah
Saya hanya sendirian, saking sibuknya, nggak punya waktu lagi untuk istri, untuk anak-anak. Lebih enak bagi dia orang yang jalan kaki, yang pegangan tangan itu. Tapi orang yang jalan kaki pegangan tangan malah bilang apa? Susah, lebih enak punya motor. Sama, yang punya motor juga nggak merasa enak. Sekian lalu begitu Bapak Ibu, nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena sulit mengucap syukur. Ya, kita selalu melihat ke atas. Artinya orang yang lebih daripada kita. Sehingga kita sulit untuk bersyukur, berterima kasih, dan menikmati apa yang kita miliki saat ini. Ya, sekalipun mungkin rumah kita masih kecil, ya mobil kita juga masih kecil atau mobil lama, tapi bersyukurlah Bapak Ibu. Ya, jangan selalu membanding-bandingkan. Ya, selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Ya, orang yang lebih pinter, orang yang lebih cantik, orang lebih kaya. Ya, anak orang lain tentu ada yang lebih pinter dari anak kita. Selalu ada. Jangan kita juga membanding-bandingkan juga anak-anak kita. Ya, oh kamu lihat anak orang lain begitu. Oh, kamu lihat anak orang lain begitu. Tentu yang jadi anak bisa tertekan loh. Ya, saya dulu waktu kecil juga ibu saya selalu begitu. Nah, kamu nggak lihat anak siapa itu? Dia bisa ranking 1, juara 1. Waduh, saya dengarnya itu jadi aduh. Gimana, kita juga sudah belajar kan begitu. Bukan kita nggak mau ranking 1, tapi kemampuan kita kadang kan nggak begitu. Oh, kamu nggak lihat anak tetangga, anak ibu itu dapat beasiswa. Waduh, apalagi ini teman saya yang ke Amerika. Juga kan, oh coba kalau kamu nggak berhenti, kamu juga udah ke Amerika. Aduh, ya inilah, sedih juga, aduh. Tapi kita mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, kalau kita terus memikirkan itu, hati kita juga akan makin susah. Nah Bapak Ibu, sama halnya. Ya, ketika kita sudah diberkati Tuhan, mari kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan kita lupa berterima kasih. Karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Ya, keluarga kita, pekerjaan kita, dan kesehatan kita terutama. Ya, kita kalau masih bisa bangun pagi saat ini, masih bisa buka mata, bersyukurlah Bapak Ibu. Ya, kita masih bisa berjalan, bergerak, mengucap syukur. Karena ada banyak orang ya tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan lagi, ya di rumah sakit, mereka sakit. Ya Bapak Ibu, mungkin sekali-sekali kita perlu ke rumah sakit, ya lihat orang-orang sakit, kita berdoa buat mereka. Wah Bapak Ibu, susah sekali. Ya orang-orang di rumah sakit itu. Jadi mari kita mengucap syukur kalau kita masih sehat, masih kuat. Ya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita gunakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya dengan penuh ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Ya mari kita berdoa. Mari kita berdoa.